Daerah-daerah yang dikatakan terkendali adalah daerah yang positivity rate-nya di bawah 5%. Sepakat dengan Pak Gubernur Jakarta bahwa syaratnya ada, testing rate-nya mencukupi. Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya konsep kita di Padang sama persis dengan yang di Jakarta, Bang Karni. Sama persis. Bedanya adalah kita sudah mulai itu sejak April. Itu aja bedanya. Jadi pertama kita bicara COVID, satu hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita melakukan upaya untuk memutus rantai penularan. Itu konsep pertama. Itu aja konsepnya, sederhana aja gitu. Untuk memutus rantai itu ada dua hal. Yang pertama, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, edukasi. Yang kedua adalah tracing dan testing. Jadi kuncinya apa? Masalahnya adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat itu sulit, butuh waktu. Untuk pakai masker saja, ini karena kita jarak jauh ya Bang Karni ya. Untuk pakai masker saja susah, untuk jaga jarak saja susah, untuk cuci tangannya susah. Itu butuh waktu. Memang harus kita lakukan, tapi butuh waktu. Bagaimana kita membangun, dan masalah yang utama itu adalah bagaimana kita memberikan suatu pemahaman yang benar mengenai COVID. Saya berani mengatakan bahwa kita ini gagal paham dengan COVID. Kenapa gagal paham? Gagal paham itu bukan hanya masyarakat, pemerintah juga gagal paham, nakes juga banyak yang gagal paham dengan COVID. Apa contoh gagal paham itu? Kita lihat bagaimana tata laksana penguburan jenazah. Coba lihat bagaimana pedoman WHO tentang Ebola untuk jenazah. Kita seperti berlebihan semua. Bagaimana orang menyemprot atap rumah, menyemprot jalan dengan disinfektan pada rumah orang yang terinfeksi COVID. Apa gunanya itu? Virus itu kena matahari mati. Berapa miliar lu udah habis untuk nyemprot-nyemprot. Ketiga, orang menggunakan bilik disinfektan. Saya masuk ke hotel disemprot, saya bilang, nyemprot untuk apa? Oh ini antiseptik Pak. Antiseptik tidak bisa untuk benda mati, saya bilang. Baju saya itu benda mati. Tapi kalau itu bilangnya desinfektan, kulit saya tidak cocok untuk desinfektan. Karena desinfektan itu untuk benda mati. Antiseptik untuk benda hidup, maaf tadi. Nah ini gagal paham. Yang paling parah lagi adalah bagaimana kita memahami angka COVID. Bahwa jumlah kasus meningkat itu mengerikan. Nah ini satu hal yang aneh gitu saya bilang. Kita 100.000 kasus dalam 4 bulan. Semua orang udah panik. Saya katakan, kenapa kita harus panik gitu? Tahu nggak kita bahwa angka kemungkinan kita mungkin sudah jutaan di sini positif. Brazil itu Pak, Bang, Brazil itu atau Amerika itu dalam satu hari bisa 30.000 positif. Kita baru 30.000 tes sehari maksimal. Nah ini pemahaman semuanya. Bagaimana kita memahami itu dengan baik. Kalau pemahaman kita tidak lurus, maka penyelesaian masalah juga tidak akan tuntas. Saya tidak ceritakan lagi bagaimana kondisi di mana-mana. Karena saya juga direktur rumah sakit, saya tahu kondisi yang apa yang terjadi di rumah sakit. Ini menyedihkan Pak, pemahaman semua orang. Ada orang pakai masker secara berlebihan, sehingga dia kekurangan oksigen, jadi pusing, jadi pingsan dan sebagainya. Tapi prinsip pertama dalam penanganan COVID ini adalah bagaimana kita mengendalikan infeksinya. Itu yang paling penting. COVID tidak bisa hilang, tapi bagaimana kita mengendalikannya. Nah untuk mengendalikan itu ada satu indikator yang bisa disampaikan. Bukan jumlah kasus, tapi angka positivitinya, tingkat positivitasnya. Saya katakan, hari ini saya temukan 20 kasus positif. Besok saya temukan 100 kasus positif. Apakah tambah jelek? Belum tentu saya bilang. 100 positif dari 1000 pemeriksaan. 20 positif dari 100 pemeriksaan. 20% dibanding 10%. Tidak bisa dibandingkan. Maka saya katakan, atau kita rubah 10 positif dari 100 pemeriksaan, 100 positif dari 1000 pemeriksaan. Mana yang bagus? Tetap bagus yang 100 yang ditemukan. Tapi opini akan mengatakan itu jelek. Kenapa saya katakan itu bagus? Karena kita berhasil menyelamatkan, menarik 100 orang yang berpotensi sebagai penular untuk menyebarkan penyakit. Itu manfaat nilainya. Nah pemahaman itu harus muncul. Nah ini yang banyak kita temukan di lapangan Bang. Ini yang menjadi masalah bagi kita. Maka di Sumatera Barat kita memulai membangun itu. Kita bangun kebersamaan dengan Pak Gubernur, dengan Pemprov. Hampir semua pembiayaan kita dari Pemprov.
Kita bangun kebersamaan dengan grup-grup LSM, dengan grup kawal dan sebagainya, dengan organisasi profesi, dengan IDI dan sebagainya, dengan dinas kesehatan dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Kita bikin satu manajemen yang paling sederhana, yang paling rapi, yang paling mudah dipahami. Jadi saya katakan data hasil pemeriksaan saya hari sebelumnya sudah diterima oleh Pak Gubernur jam 6 pagi. Itu rutin sejak bulan Maret sampai sekarang. Kemudian setiap rumah sakit akan menerima hasil lab itu setiap jam 10 harinya. Sehingga tidak lama-lama pasien menunggu. 24 jam selesai. Nah, karena kami menganggap tracing dan testing menjadi kunci utama, maka kita akan majukan di situ. Kita dorong di situ. Apa yang kita lakukan? Kalau kita bilang lab, Bang, lab FK-UNAN itu tidak lab yang canggih. Alatnya itu tidak terlalu lengkap. Tapi kami adalah salah satu dari 2 lab yang bisa menembus 2.000 pemeriksaan per hari. Dan hanya kami satu-satunya lab yang bisa melewati 2.500 pemeriksaan per hari. Tapi kenapa kami bisa? Jawabannya itu, Bang, kami punya hati dan semangat di situ. Kami tidak takut kerja sampai 24 jam karena niat kita adalah bagaimana melindungi masyarakat kita, bagaimana melindungi nakes kita. Saya berani katakan, Bang, bahwa gubernur yang sayang dengan nakesnya, gubernur yang sayang dengan masyarakatnya, ya, pejabat pemerintah yang sayang, maka dia akan melakukan testing sebanyak-banyaknya. Kenapa saya katakan demikian? Kematian nakes itu terjadi pada saat positivity rate tinggi, melebihi 15% atau 20%. Silahkan dilihat, Bang, datanya. Rata-rata kematian di situ munculnya. Pada posisi 15 atau di atas 20%. Ada satu fase di dalam pandemi ini, Bang, sebenarnya. Yaitu fase erupsi. Fase erupsi itu bisa cepat sekali terjadi seperti flu Spanyol. Sebentar aja, Bang. Tapi apa yang terjadi pada flu Spanyol? 40-50 juta kematian. Angka kematiannya kecil, 2-3%. Tapi jumlah yang mati banyak sekali. Langsung puncak lancip. Atau kita bikin puncak gunung saja, tapi tidak terlalu lancip. Tapi masih banyak juga kematian. Abang lihat pada di Amerika Serikat, pada fase erupsi 2.000 sampai 3.000 kematian per hari, Bang, di Amerika Serikat. Itu bisa lihat di data WHO. Di Eropa, di Spanyol, di Italia, itu 1.000 sampai 2.000 kematian. Jadi upaya kita apa? Cegahlah kematian itu, cegahlah fase puncak itu, bikin fase itu melandai saja. Itu harus kita lakukan sebenarnya. Bagaimana caranya? Tetap tadi edukasi tetap, tapi tracing dan testing harus kita dorong ke depan. Maka saya berpikir selalu bahwa testing itu yang kita lakukan. Apa yang kami lakukan di Sumatera Barat sebenarnya? Testing itu kami dorong ke depan, tracing kita dorong ke depan. Itu yang kita lakukan. Sehingga di awal-awalnya, karena kita memeriksa pasien-pasien tanpa gejala banyak, semua hasil dari close contact tracing, dari active case finding yang kita lakukan secara optimal, maka di awal-awal bulan Mei itu Sumatera Barat itu bisa nomor 4, nomor 6. Nomor 6 lah seluruh nasional, secara nasional Provinsi Sumatera Barat jumlah kasus konfirmatif. Itu yang terjadi. Nah, kemudian apa akibatnya? Karena tracing kita bagus, maka sekarang kita sudah turun, Bang, jadi nomor 19, nomor 20 terbanyak. Karena pertumbuhan kasus kita kecil. Sumatera Barat adalah provinsi dengan testing rate-nya nomor 2 terbaik di nasional setelah DKI. Saya pernah jawabin itu. Bukan jumlah pasti Jawa Barat lebih banyak. Tapi testing rate dibandingkan antara jumlah pemeriksaan dengan jumlah penduduk, kita terbanyak. Standar rata-rata WHO adalah sekitar 1 per 1.000 penduduk per minggu. Minggu lalu kita 1,9 per 1.000 penduduk per minggu, atau 1.000 per juta penduduk seperti kata Pak Anies. Nah, kita 1,9. Kemudian positivity rate kita di Sumatera Barat secara kumulatif itu sekitar 1,48%. WHO standarnya adalah 5%. Maka saya selalu mengatakan daerah-daerah yang dikatakan terkendali adalah daerah yang positivity rate-nya di bawah 5%. Sepakat dengan Pak Gubernur Jakarta bahwa syaratnya ada, testing rate-nya mencukupi. Kalau kita katakan daerah itu hijau, kemudian karena kasusnya sedikit, besok mereka tidak periksa, Bang. Supaya kasus turun terus, sehingga kesannya sedikit. Tidak bisa seperti itu, saya katakan. Kita asumsikan sekarang Sumatera Barat ini Indonesia ini dengan 25-30 ribu pemeriksaan per hari dengan positivity rate sekitar 10%. Artinya apa? Secara kasar kita bisa katakan dari 265 juta penduduk mungkin sekitar 26,5 juta orang positif.
Masalahnya testing kita seperti itu. Kita temukan 100.000 kasus dalam 4 bulan. Amerika cuma 3 hari kok segitu. Kenapa bisa? Bukan karena kasus Amerika banyak, testingnya banyak. Maka sekali lagi adalah saya sampaikan, kunci utama dalam pengendalian pandemi itu adalah bagaimana kita melakukan testing dan tracing yang optimal untuk COVID ini. Tanpa itu tidak ada gunanya gitu. Nah, apa yang terjadi saat ini? Testing kita tidak berkembang lama sekali. Pak Jokowi sudah bilang bagaimana kita mencapai 30.000. Itu aja sudah sulit kita capai. Sudah sangat sulit kita capai, Bang. Kita ini idealnya 1 per 1.000 penduduk, atau kalau 265 juta mungkin sekitar 265.000 orang yang harus kita periksa. Bagi 7 mungkin sekitar 40.000. Tapi dengan kondisi positivity rate kita masih tinggi, mungkin 50-60 ribu lah baru kita anggap cocok. Kita punya 200 lab tersebar, tapi kapasitas kita kecil-kecil. 200 sehari, 300 sehari, bukan alat yang kurang. Bukan alat yang kurang. Ada satu provinsi mesin PCR 5, tapi pemeriksaan cuma 400. Ada 8, misalnya cuma 600. Ada provinsi besar tidak pernah sekalipun mencapai 1.000 per hari untuk satu lab. Tidak pernah, tidak ada satupun lab yang besar. Belum lagi kita bicara kualitas lab. Nah, di Sumatera Barat kita membangun lab secara sentralistik. Itu yang coba kita rancang, Bang. Labnya sentralistik sehingga kontrolnya bagus, kualitasnya kita bagus, dan kita coba mengembangkan semuanya dengan PCR. Semua PCR, Bang. Jadi kalau Abang pergi ke Padang, sekarang di bandara ada tempat swab. Itu gratis. Orang yang datang dari luar provinsi, gratis. Nah, apa yang kita alami sekarang? Nah, ini dalam seminggu terakhir nih ceritanya, 2 minggu terakhir. Kita mulai mengalami ledakan-ledakan kasus. Kenapa itu terjadi? Karena sulit mengontrol orang dari luar. Kita sudah anjurkan mereka untuk swab, mereka tidak mau karena tidak ada aturannya. Kita orang dari luar, hampir semua kasus kita itu berasal dari luar provinsi. Hampir semua, Bang, dari luar provinsi. Kita punya data lengkap untuk itu. Saya ibaratkan kami di laboratorium dengan teman di dinas kesehatan itu seperti tukang pemadam kebakaran hutan, Bang. Hotspotnya itu ada. Jangan katakan Sumatera kita itu aman sebenarnya. Tetap ada COVID. Selama pandemi ini ada, tetap ada kasus. Walaupun angka positif kami 1% di Sumatera Barat, tapi tetap ada kasus. 1% dari 5,4 juta penduduk, berarti ada 54.000 orang positif di situ. Bukan berarti aman, tapi WHO menganggap bahwa 5% itu terkendali. Kalau saya katakan, kalau terkendali kita bisa apa? Bisa apa saja boleh. Kalau terkendali, asal ikuti protokol. Mau bikin pemilu boleh, saya bilang. Pilkada boleh, asal terkendali. Nah, pertanyaannya adalah berapa persen sebenarnya provinsi yang terkendali itu? Syaratnya apa? Testing rate-nya harus cukup. Kalau testing rate-nya tidak cukup, jangan bicara mengenai positivity rate. Itu aja kunci yang paling penting, Bang. Nah, bagaimana kami menemukan kasus? Close kontak. Kita lakukan close kontak tracing yang optimal dan kita lakukan surveillance, Bang. Saya sudah lakukan surveillance sekitar 3 minggu lalu itu dengan 28.000 sampel dengan angka insiden rate kita sekitar 0,3%. Nah, ini betul-betul yang kita lakukan secara optimal. Dan kami, Bang, satu-satunya lab di Indonesia ini kekurangan sampel. Itu kurang sampel sekarang. Kapasitas kita 3.000 per hari. Tapi sampel kita cuma masuk 1.500 per hari. Sekarang kita tawar-tawar, siapa provinsi yang mau mengirim sampel silahkan. Gratis. Aku betul bilang gratis saya bilang. Nggak ada masalah gitu. Karena saya harus menjaga ritme anggota tim di lab. Bagaimana mereka punya ritme. Saya katakan sekarang, lab yang terbaik adalah lab yang bisa melakukan pemeriksaan sebanyak-banyaknya. Dan sekarang padahal terbanyak. Itu saja. Kuncinya semangat. Hati, Bang. Hati. Ya, terima kasih, Bang. Bekerja dengan hati.